Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di dalam video ini, saya bersama rekan saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu berupa sebuah game dengan software Greenfoot untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar pemrograman Prodi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mia Safrianti dengan NIM 202253169 dan rekan saya Fadila Ulul Asmi dengan NIM 202253161. Pada tugas kali ini, saya dengan rekan saya mengambil tema yaitu Underwater. Underwater adalah sebuah game yang memungkinkan pemain untuk menjelajahi keindahan dunia bawah laut. Pemain akan mengendalikan karakter utama bernama Fishy yang merupakan seekor ikan yang penuh petualangan. Tujuan utama Fishy adalah mencapai skor tertentu dalam setiap level untuk menyelesaikan permainan. Selanjutnya adalah algoritma game yang akan disampaikan oleh rekan saya Fadila Ulul Asmi. Algoritma game. Game ini berjudul Underwater, yang berarti di bawah air atau dunia laut. Pemain utama dalam game ini adalah Fishy, yang harus mencapai skor tertentu sesuai dengan ketentuan setiap level untuk menyelesaikan permainan. Namun, di setiap level terdapat predator sebagai halangan yang tidak boleh disentuh oleh Fishy. Jika Fishy menyentuh predator, maka permainan akan berakhir dan menampilkan game over. Ada 3 level dalam game ini. Pada level 1, Fishy harus mencapai skor 100 dengan hadirnya satu jenis predator. Pada level 2, Fishy harus mencapai skor 150 dengan hadirnya 2 jenis predator. Pada level 3, Fishy harus mencapai skor 200 dengan hadirnya 3 jenis predator. Setelah melewati ketiga level tersebut, permainan akan berakhir dan menampilkan hasil skor yang telah didapatkan. Dengan demikian, tujuan permainan adalah mencapai skor yang ditentukan pada setiap level dan menghindari sentuhan dengan predator. Jika berhasil melewati semua level, pemain akan memenangkan permainan dan hasil skornya akan ditampilkan. Selanjutnya adalah source code pada game Underwater. Yang pertama adalah pada World Class. Pada World Class memiliki beberapa subclass. Yang pertama, Help Page, kedua, Homepage, ketiga, Level 2, keempat, Level 3, kelima, My World, 6, Overpage, 7, Winpage. Help Page, kelas ini mewakili halaman bantu dalam permainan. Konstruktor help-page digunakan untuk membuat objek help-page dan menginisialisasi world dengan ukuran 950 x 550 pixel. Metode prepare dipanggil untuk menyiapkan objek-objek awal di mana objek back button ditambahkan ke world. Yang kedua adalah homepage. Kelas ini mewakili halaman utama permainan. Konstruktor homepage digunakan untuk membuat objek homepage dan menginisialisasi world dengan ukuran 950 x 550 pixel. Metode prepare dipanggil untuk menyiapkan objek-objek awal. Di sini, objek play dan help ditambahkan ke world, serta suara water AMB 1.wave diputar menggunakan Greenfoot.play sound. Yang ketiga adalah level 2. Kelas ini mewakili level 2 dalam permainan. Konstruktor level 2 digunakan untuk membuat objek level 2 dan menginisialisasi world dengan ukuran 950 x 550 pixel. Metode act digunakan untuk mengatur perilaku objek-objek dalam level 2. Objek-objek tersebut seperti Fish 2, Fish 3, Predator 1, dan Predator 2 ditambahkan secara acak ke world. Jika nilai skor mencapai 150, permainan akan berpindah ke level ketiga. Untuk mengatur penambahan acak pada metode digunakan randomisasi menggunakan Greenfoot.getRandomNumber. Setiap blok if memiliki ekspresi kondisional yang memeriksa apakah sebuah aksi harus dijalankan berdasarkan hasil randomisasi. 1. Jika angka acak antara 0 hingga 99 kurang dari 3,
maka objek vis2 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 359. Kedua, jika angka acak antara 0 hingga 119 kurang dari 3, maka objek vis3 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 359. Yang ketiga, jika angka acak antara 0 hingga 299 kurang dari 3, maka objek predator 1 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 359. Yang keempat, jika angka acak antara 0 hingga 399 kurang dari 3, maka objek predator 2 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 359. Yang kelima, jika nilai skor dalam permainan myword.scoreGetValue mencapai 150 atau lebih, maka akan berpindah ke level 3. Pada metode prepare, beberapa objek ditambahkan ke dunia permainan dengan menggunakan add object pada posisi yang telah ditentukan. Secara sederhana, penjelasannya yaitu main_vis ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 28,338. vis2 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 676,507. Selain itu, sebuah objek skor juga ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 80,45. Nilai skor diatur menjadi 0 menggunakan metode setValue. Terakhir, suara water amb1.wave diputar menggunakan fungsi greenfoot.playSound. Keempat, level 3. Kelas ini mewakili level 3 dalam permainan. Konstruktor level 3 digunakan untuk membuat objek level 3 dan menginisialisasi word dengan ukuran 950 x 550 pixel. Metode Egg digunakan untuk mengatur perilaku objek-objek dalam level 3. Objek-objek tersebut seperti vis2, vis3, predator 1, predator 2, dan predator 3 ditambahkan secara acak ke dunia. Jika nilai skor mencapai 200, permainan akan pindah ke halaman kemenangan atau win page. Untuk mengatur penambahan acak pada metode Egg, digunakan randomisasi menggunakan greenfoot.getRandomNumber. Setiap blok if memiliki ekspresi kondisional yang memeriksa apakah sebuah aksi harus dijalankan berdasarkan hasil randomisasi. Yang pertama, jika angka acak antara 0 hingga 149 kurang dari 3, maka objek vis2 ditambahkan ke dunia pada posisi 950, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 359. Kedua, jika angka acak antara 0 hingga 99 kurang dari 3, maka objek vis3 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 399. Yang ketiga, jika angka acak antara 0 hingga 499 kurang dari 3, maka objek predator 1 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 359. Yang keempat, jika angka acak antara 0 hingga 549 kurang dari 3, maka objek predator 2 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 499. Yang kelima, jika angka acak antara 0 hingga 649 kurang dari 3, maka objek predator 3 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random Y, dengan random Y adalah angka acak antara 0 hingga 139. Yang keenam, jika nilai skor dalam dunia permainan myword.score.getValue mencapai 200 atau lebih, maka permainan akan diganti menjadi ke halaman winpack atau halaman kemenangan. Kemudian terdapat metode prepare. Beberapa objek ditambahkan ke dunia permainan dengan menggunakan add object pada posisi yang telah ditentukan. Secara sederhananya,
yaitu Memphis ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 28,338, Fish 2 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 676,507. Selain itu, sebuah objek skor juga ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 80,45. Nilai skor diatur menjadi 0 menggunakan metode set value. Terakhir, suara water AMB1.wave diputar menggunakan fungsi greenfoot.playSound. MyWorld kelas ini mewakili dunia awal permainan. Konstruktor MyWorld digunakan untuk membuat objek MyWorld dan menginisialisasi dunia dengan ukuran 950 x 550 pixel. Metode Egg digunakan untuk mengatur perilaku objek-objek dalam dunia awal. Objek-objek seperti Fish 2 dan Predator 1 ditambahkan secara acak ke dunia. Jika nilai skor mencapai 100, permainan akan pindah ke level 2. Untuk mengatur penambahan acak pada metode Egg digunakan randomisasi menggunakan greenfoot.getRandomNumber. Setiap blok if memiliki ekspresi kondisional yang memeriksa apakah sebuah aksi harus dijalankan berdasarkan hasil randomisasi. Yang pertama, jika angka acak antara 0 hingga 89 kurang dari 3, maka objek fish ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random y, dengan random y adalah angka acak antara 0 hingga 359. Yang kedua, jika angka acak antara 0 hingga 249 kurang dari 3, maka objek Predator 1 ditambahkan ke dunia permainan pada posisi 948, random y, dengan random y adalah angka acak antara 0 hingga 359. Yang ketiga, jika nilai skor dalam dunia permainan myworld.score.getValue mencapai 100 atau lebih, maka akan mengganti ke level kedua. Pada metode prepare, beberapa objek ditambahkan ke dunia permainan dengan menggunakan add object. Secara sederhananya adalah objek Memphis ditambahkan ke koordinat 27,328. Kemudian objek Fish ditambahkan ke koordinat 691,44. Objek skor ditambahkan ke koordinat 80,45. Nilai skor diatur ke 0 dengan menggunakan score.setValue. Suara water AMB1.wave diputar menggunakan greenfoot.playSound. Objek Predator 13 ditambahkan ke koordinat 634,102. Yang keenam, Overpatch. Kelas ini mewakili halaman game over ketika pemain kalah. Konstruktor Overpatch digunakan untuk membuat objek Overpatch dan menginisialisasi dunia dengan ukuran 950 x 550 pixel. Metode Prepare dipanggil untuk menyiapkan objek-objek awal seperti objek Quit dan Replay. Pesan The Predator at you lose, serta nilai skor pemain ditampilkan, dan suara Game Over Wolf diputar. Teks The Predator at you lose ditampilkan pada posisi 475,280 menggunakan show tag. Tag your score diikuti nilai skor dari myworld.score ditampilkan pada posisi 475,305 menggunakan show tag. Suara Game Over.wave diputar menggunakan greenfoot.playSound. Yang terakhir, Winback. Kelas ini mewakili halaman kemenangan ketika pemain berhasil menyelesaikan semua level. Konstruktor Winback digunakan untuk membuat objek Winback dan menginisialisasi world dengan ukuran 950 x 550 pixel. Metode Prepare dipanggil untuk menyiapkan objek Quit. Suara StackClear.wave diputar menggunakan greenfoot.playSound. Kesimpulannya, pada kelas Word, semua konstruktor ini menginisialisasi Word dengan ukuran 950 x 550 pixel dan memanggil metode prepare untuk menyiapkan objek-objek awal yang diperlukan dalam setiap kelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mia Safrianti. Saya akan melanjutkan materi tentang aktor class.
Pada actor class memiliki beberapa subclass, diantaranya yang pertama ada back button, yang kedua counter, yang ketiga fish 2, yang keempat fish 3, yang kelima help, keenam main fish, ketujuh play, 8 predator 1, 9 predator 2, 10 predator 3, 11 quit, dan yang ke-12 adalah play. Pertama yang akan saya tampilkan yaitu source code dari back button. Di sini ada public void egg yang terdapat dua kondisi. Yang pertama ada percabangan if greenfoot.mousePress. Di sini terdapat casting data type. Pada baris kode di atas terdapat operasi matematika getImage.getWidth 0.9. Hasil dari operasi ini adalah tipe data double, namun dengan menggunakan integer di depannya, kita melakukan casting konversi dari tipe data double menjadi data integer. Yang kedua, ada if greenfoot.mouseClick. Di sini saya menggunakan kondisi switch case, di mana ketika back button ditekan, maka akan kembali ke home page atau halaman yang dituju. Yang kedua yaitu counter. Di sini counter berfungsi untuk menampilkan skor yang telah didapat ketika bermain. Ada beberapa variabel yang terdapat pada source code counter. Yang pertama yaitu private static final color transparent sama dengan new color 000. Di sini mendeklarasikan variabel transparent sebagai variabel static final yang menyimpan objek color. Objek color ini mewakili warna transparan dengan komponen RGB yaitu merah, hijau, biru yang semuanya bernilai 0. Variabel static yaitu berarti variabel ini terkait dengan kelas counter itu sendiri, dan variabel final menunjukkan bahwa nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Selanjutnya ada private greenfoot image background. Ini termasuk ke dalam variabel public. Variabel public ini dideklarasikan yang berarti dapat diakses dan dimodifikasi dari bagian manapun dalam program, termasuk dari luar kelas yang mengandung variabel tersebut. Selanjutnya ada private integer value. Ini termasuk variabel private. Variabel ini dideklarasikan sebagai private yang berarti hanya dapat diakses dan dimodifikasi oleh metode dalam kelas yang sama. Selanjutnya yaitu private string prefix. Variabel ini dideklarasikan sebagai private karena hanya dapat dimodifikasi oleh metode dalam kelas yang sama. Variabel ini termasuk string yang merupakan tipe objek yang digunakan untuk menyimpan teks atau rangkaian karakter. Selanjutnya adalah fungsi dengan parameter, yaitu public counter string prefix. Pada konstruktor counter memiliki satu parameter yaitu prefix yang bertipe string. Ketika objek counter dibuat, nilai dari parameter prefix akan digunakan untuk menginisialisasi variabel thisPrefix. ThisPrefix ini akan digunakan nantinya dalam metode update image untuk memperbarui gambar latar belakang atau background dengan menambahkan teks prefix pada gambar. Jadi, jika konstruktor counter ini menerima argumen prefix saat dibuatnya objek counter dan nilai dari prefix digunakan untuk menginisialisasi thisPrefix dalam konstruktor. Selanjutnya ada fungsi kembalian. Metode getValue mengembalikan nilai target yang merupakan variabel yang menyimpan nilai counter saat ini. Tipe kembalian ini, metode ini adalah yang merupakan metode mengembalikan nilai integer. Jadi saat metode getValue dipanggil, ia akan mengembalikan nilai target yang merupakan nilai counter saat ini. Selanjutnya yaitu source code pada fish2. Di sini ada private integer speed dan public fish2.
yang berisi speed sama dengan greenfoot.getRandomNumber 3+1. Ini berfungsi sebagai kecepatan ikan. Dan di bawahnya ada public void egg. Di sini adalah kondisi ketika ikannya telah melewati sisi kiri layar, maka akan kembali lagi dari sisi kanan layar. Tetapi pada level 1 tidak terjadi pengurangan nilai atau 0. Pada level 2 terjadi pengurangan nilai yaitu -2. Pada level 3 terjadi pengurangan nilai yaitu -3. Selanjutnya yaitu source code pada FIS3. Di sini ada private integer speed dan public FIS3 yang berisi speed sama dengan greenfoot.getRandomNumber 3+1, yaitu untuk kecepatan ikan. Di bawahnya ada public void egg, yaitu ketika ikan melewati sisi kiri layar maka akan kembali muncul pada kanan layar. Pada level 2 di sini tidak terjadi pengurangan nilai, dan pada level 3 terjadi pengurangan nilai sebanyak -2. Selanjutnya yaitu source code pada help. Pada help di sini ada dua kondisi. Yang pertama yaitu if greenfoot.mousePress. Ini terjadi ketika button help ditekan maka akan mengecil atau seperti tertekan. Dan kondisi selanjutnya yaitu if greenfoot.mouseClick. Ketika help button ditekan maka akan menuju ke help page atau halaman yang dituju. Selanjutnya yaitu source code pada MainFish. Di sini pada public void egg terdapat check press dan check collision. Pada private void check press yang berfungsi untuk menggerakkan MainFish menggunakan keyboard terdapat 4 kondisi. Yang pertama yaitu if greenfoot.isCountdown up, saya menggunakan jarak -6. Ada down, saya menggunakan jarak +6, dan leave, saya menggunakan jarak -4, right, saya menggunakan jarak +4. Selanjutnya yaitu ada private void check collision, yang dimana ketika MainFish menyentuh ikan yang disebutkan, maka akan mendapatkan skor. Yang pertama yaitu if is touching fish2.class dan remove touching fish2.class, dimana ketika MainFish menyentuh fish2 maka fish2 akan menghilang. Pada level pertama, ketika MainFish menyentuh fish2 maka akan mendapatkan 4 skor. Pada level kedua, ketika MainFish menyentuh fish2 maka akan mendapatkan 5 skor. Pada level ketiga, ketika MainFish menyentuh fish2 maka akan mendapatkan 6 skor. Di sini saya juga menambahkan sound dengan greenfoot.playSound. Ketika MainFish menyentuh fish2 maka sound akan keluar. Selanjutnya yaitu if is touching fish3.class. Fungsinya sama seperti fish2, namun di sini hanya terdapat level 2 dan level 3 karena pada level pertama fish3 tidak muncul. Selanjutnya adalah source code pada play. Pada button play terdapat public void egg dan memiliki dua kondisi. Yang pertama yaitu percabangan if greenfoot.mousePress. Ini berfungsi ketika button play ditekan maka akan mengecil atau terlihat seperti tertekan. Pada kondisi kedua yaitu ketika button play ditekan maka akan menuju ke my word atau halaman yang dituju. Selanjutnya adalah source code pada Predator 1. Di sini terdapat dua kondisi. Yang pertama yaitu di mana ketika MainFish dan Predator 1 bersentuhan, maka MainFish akan menghilang. Dan selanjutnya game akan selesai atau menuju ke overpatch dan game over. Kondisi kedua yaitu di mana ketika Predator 1 telah melewati sisi kiri layar, maka akan kembali muncul melalui kanan layar. Selanjutnya yaitu source code pada Predator 2. Di sini
Source kodenya sama dengan Predator 1, yaitu ketika main fish bersentuhan dengan Predator 2, maka main fish akan menghilang. Dan ketika sudah bersentuhan, maka game akan selesai dan menuju ke overpatch. Dan kondisi selanjutnya yaitu ketika Predator 2 melewati sisi kiri layar, maka akan kembali lagi dari sisi kanan layar. Selanjutnya yaitu source code pada Predator 3. Ini sama dengan source code pada Predator 1 dan Predator 2, di mana ketika main fish bersentuhan dengan Predator 3, maka main fish akan menghilang, dan ketika bersentuhan maka akan menuju ke overpatch atau game over. Dan kondisi selanjutnya yaitu ketika Predator 3 melewati sisi kiri layar, maka akan kembali muncul melalui sisi kanan layar. Selanjutnya yaitu source code pada button quit. Di sini terdapat dua kondisi menggunakan percabangan if, yaitu if greenfoot.mousepress, di mana ketika button quit ditekan, maka akan mengecil atau terlihat seperti tertekan. Yang kedua yaitu if greenfoot.mouseclick, di mana ketika button quit ditekan, maka menuju ke homepage atau halaman yang dituju. Selanjutnya yaitu button reply. Di sini juga terdapat dua kondisi dan memiliki fungsi yang sama, tetapi di sini pada button reply menuju ke my world atau halaman paling depan untuk mengulang permainan kembali. Demikian tadi presentasi dari kami tentang tugas akhir yang berjudul Underwater. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.